Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mini podcast Islami saya. Jadi, sebelumnya salam kenal, saya Alif Nurhalid. Oke, jadi ini adalah mini podcast yang saya buat untuk kalian yang sedang berhijrah, beristiqomah, dan berikhtiar agar lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi. Dan tema kali ini yaitu adalah menjemput hidayah. Dan tidak usah lama-lama lagi, mari kita memulai podcast ini. Dan sebelum memulai podcast ini, alangkah lebih baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu agar sekiranya yang saya sampaikan bisa menyerap ke dalam diri kalian masing-masing. Sesi baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, sesuai yang sudah tadi saya beritahukan, temanya yaitu tentang menjemput hidayah. Masya Allah, mari kita mulai pembahasannya. Saat pintu kebaikan ditawarkan kepadamu untuk kamu masuki, kamu terus saja menolaknya dengan alasan belum mendapatkan hidayah. Padahal suara ajakan menuju kebaikan itu adalah hidayah. Suara azan yang senantiasa setiap hari terdengar di telingamu adalah hidayah. Iya, itu adalah hidayah. Kematian manusia di hadapanmu juga adalah hidayah. Hanya saja langkah selanjutnya ada pada dirimu sendiri. Menyambutnya dengan hati terbuka atau malah memilih untuk berpaling darinya. Dan sedikit cerita, dahulu salah satu manusia yang kelak menjadi bagian dari sahabat Rasulullah SAW yang istimewa sedang mencari hidayah. Ia bernama Amr bin Ash. Ia hidup di kota yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu kota Mekah. Namun pada saat itu, hidayah belum mampu menembus hatinya. Bahkan, ia harus menempuh perjalanan jauh hingga bertemu dengan Raja Najasyi. Barulah pintu hidayah terbuka untuknya. Saat itu, Raja Najasyi bertanya kepadanya, apa yang menghalangi dirinya beriman kepada Nabi yang ada di tempat asalnya. Padahal Nabi itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah begitu? Amr pun mencoba memastikan kembali perkataan Raja Najasyi itu. Benar. Raja Najasyi lalu berkata, turutilah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh, dan demi Allah, ia di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya, ujar Raja Najasyi. Oke teman-teman, afwan ya jika suara aneh lagi kurang bagus. Kita lanjut lagi. Kemudian, dengan keyakinan penuh, Amr memacu kudanya kembali ke Mekah. Tapi, sayang, Rasulullah SAW ternyata telah hijrah ke Madinah. Dan kemudian, ia pun memacu kudanya menyusul Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha yang memiliki tujuan yang sama. Ketiganya menempuh perjalanan yang sama untuk menyatakan keimanannya.
Melihat kedatangan mereka, wajah Rasulullah SAW berseri-seri. Beliau bersabda, Makkah telah melepaskan jantung-jantung hatinya pada kita. Setelah Khalid bin Walid, Ammar menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku akan berjanji padamu, asal Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu, ucap Ammar. Rasulullah SAW menjawab, Hai Ammar, berbaitlah karena Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah, betapa penting kelak kedudukan mereka setelah memeluk Islam. Ammar bin As adalah ahli strategi, sedang Khalid bin Walid adalah ahli perang. Dan Utsman bin Tolha sang pemegang kunci Ka'bah. Begitulah Islam, menghapuskan dosa di masa lalu, kemudian menyajikan kebaikan di keabadian. Hidayah itu akan menemukan jalannya. Kalau bukan di tempat kita berpijak ini, mungkin ia akan kita dapati di bagian kehidupan kita yang lainnya. Tapi tiap kesempatan ada batasannya, maka batas hidayah adalah sebelum nyawa terlepas dari tubuh kita. Jangan pernah menutup diri bila ada kebaikan yang datang. Coba diresapi menggunakan hati, kolbu, karena kehidupan yang sebentar ini hanyalah ajang mengumpulkan bekal untuk kembali. Betapa ruginya kita bila kelak sudah waktunya kita tak membawa apa-apa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan keimanan sekalipun. Adakah manusia yang lebih celaka dari itu? Entahlah. Yang penting terus semangat dan jemputlah hidayah. Masya Allah, telah habis pembahasan kali ini. Semoga yang saya bahas bermanfaat untuk kalian semua. Masya Allah, syukran, barakallahu fikum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bantu supportnya ya semuanya. Salam hijrah, semangat hijrahnya. Bismillah, pasti kamu bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.